Saya konfirmasi ya, Yahudi itu sebetulnya penakut. Penindasan yang berlangsung selama era Fir'aun itu membentuk karakter Yahudi ini, kalau disebut Yahudi, atau kalaupun dilekatkan kepada kata Bani Israel, sebetulnya membentuk karakter sifat takut yang sangat dalam. Di asal Yahudi ini, asal Yahudi adalah orang yang ingin kembali pada jalan yang baik, pada jalan yang benar. Paham nggak sampai sini? Baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini, sudah Allah terima taubatnya, tapi yang salah tetap salah. Yang salah dihukum, yang benar kemudian diberikan masa tenggang untuk berkehidupan terus sesuai dengan ajalnya. Jadi yang ini sudah selesai dihukum, ini jalan. Tapi ya itu tadi yang nggak hilang dalam karakternya, tetap dalam perjalanan pun sifat ngiyalnya masih ada. Dibimbing ya Musa, bawa mereka, udah ya ilal ardil muqaddasah, ke tempat bumi yang suci, yaitu ada Masjidil Aqsanya di situ. Bawa ke situ. Saat dibawa itulah teman-teman sekalian sudah tinggal masuk, jaraknya sudah dekat, sudah tinggal masuk. Disampaikan bagaimana kita masuk, sementara di tempat itu sekarang sudah beraneka ragam sukunya, udah banyak yang kuat-kuat, bahkan ada suku hebat dipimpin oleh Jalut yang kita sebut dengan Goliat itu. Wah Musa, kami nggak mau masuk lah, di sana kami takut katanya kan. Nah ini saya konfirmasikan, penindasan yang berlangsung selama era Fir'aun itu membentuk karakter Yahudi ini, kalau disebut Yahudi, atau kalaupun dilekatkan kepada kata Bani Israel, sebetulnya membentuk karakter sifat takut yang sangat dalam. Jadi Yahudi itu sebenarnya penakut. Saya konfirmasi ya, Yahudi itu sebetulnya penakut. Nanti kalau satu saat Anda umrah atau haji, mungkin bersamaan dengan saya, misal satu masa, nanti saya ajak antum ke satu benteng yang waktu itu ada Yahudi Madinah. Di benteng yang paling populer di sana itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi dari dulu untuk menutupi ketakutan itu mereka selalu membuat benteng-benteng besar sebagai perimeter supaya diisolasi di dalamnya. Nah itu diabadikan di surat Al-Hasyr. Makanya kalau sekarang antum lihat di wilayah Palestina yang diklaim itu, ya kan? Antum temukan benteng-benteng besar sebagai penutup, itu sebetulnya bukan menunjukkan ketinggian teknologi, kehebatan, bukan, untuk mengonfirmasi sifat takut mereka. Itu sudah ada konfirmasinya. Ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi kita bahas tuh sampai ke kondisi-kondisi terkini. Banyak pelajaran yang bisa dibahas. Tapi saya mau konfirmasikan, sampai saking sifat takut ini mengakumulasi, maka lahir sifat pengecut. Kata Musa diperintah, kita cuma diminta masuk, mereka nggak ganggu. Begitu masuk, sudah kita selamat. Ya, sudah. Fa innakum ghalibun. Udah, kamu ini yang jadi pemenang, nanti masuk pemenang. Maksud menang itu, udah selamat, hidup tenang di sana. Nggak akan diganggu oleh Jalut. Apa jawabannya? Musa, idzab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, gini aja. Kamu masuk duluan sama Tuhan kamu situ. Ntar kalau menang lawan Jalut, kabarin kami di sini, kami ikut katanya. Kami nonton dulu di sini. Coba Anda bayangkan tuh. Udah ditampakkan di hadapan mata mereka, Fir'aun yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jalut itu, ditenggelamkan di Laut Merah, cuma dipukul tongkat kayu, bem, kebuka itu lautan, nelan mereka semua di hadapan matanya. Tinggal masuk, keluar kalimat Musa, ente aja deh Tuhan ente masuk situ, bukan? Ya, kalimat Qurannya begitu. Idzab anta wa rabbuka, Tuhanmu. Jadi Tuhannya itu Allah, Yahweh, Allah, itu belum masuk ke hati mereka. Belum masuk itu. Ternyata ada sebagian karakter yang melekat. Kamu aja Musa yang pergi dengan Tuhanmu itu. Kalau menang kasih tahu di sini, kami duduk-duduk dulu. Kalau menang kasih tahu baru kita masuk katanya. Hukuman turun dari Allah. Apa diantara hukumannya? Nah, maka ini di Al-Maidah nanti diabadikan. Ya kalau kita masuk dari ayat ke 19 ke 20-an terus sampai dengan di ayat 23 sampai 25 kita akan temukan apa yang tadi saya bahas. Ya ini gambaran besarnya karena waktu kita sangat terbatas. Disinilah inti yang mau saya bahas nih di titik ini sampai kondisi sekarang. Maka oleh Allah kemudian subhanahu wa ta'ala diberikan hukuman arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Awas, 40. Selama 40 tahun itu mereka harus berkelana di muka bumi. Ya, ini 40 tahun di sini ada yang mengartikan masa, ada generasi dan sebagainya. Nanti kemudian siapa yang masih ingat yang menemani Nabi Musa untuk bertemu Khidir itu? Kan ada seorang pemuda, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Nah nanti Yusha bin Nun inilah yang memimpin nanti, ya asistennya Nabi Musa saat bertemu dengan Khidir. Antum ngaji Al-Kahf tapi nggak hafal kisahnya. Ya, kan ditemani oleh seorang asisten itu kan saat mencari Khidir.
kemudian dia bawa ikan, ikannya lompat-lompat ke laut, itu Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun inilah yang kelak memimpin umat-umat tersisa itu sepeninggal Nabi Musa yang meninggal dekat tempat itu, sejengkal sedikit lagi ke arah Aqsa itu, sedikit lagi, sejengkal itu ilustrasi bahasa yang tinggi, maksudnya berapa meter ke depan atau mungkin berapa kilo ke depan, tinggal sedikit lagi, meninggal dikuburkan di situ. Nanti yang meneruskan masuk di generasinya Yusha bin Nun masuk ke situ. Ya, yang menaklukkan Goliatnya, Jalutnya itu tadi, itu adalah Nabi Daud alaihissalam bentukan Talut yang tadi saya sebutkan di awal. Tapi mereka akan berputar-putar dulu. Dalam berputarnya inilah kemudian disebutkanlah karakteristik mereka dan jalur hidup mereka. Bagaimana disebutkannya? Itulah yang ditampilkan di awal Al-Isra, surah Al-Isra, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, khususnya dari ayat ke-4 sampai ayat 7-nya. Satu, menerangkan tentang keutamaan Palestina dengan Masjidil Aqsa-nya. Kedua, menerangkan keturunan Nabi Nuh yang sudah mendiami di situ pertama kali supaya nggak diklaim bahwa ini tanahnya orang-orang Yahudi, ini tanahnya orang-orang Israel atau Zionis dan sebagainya. Turun, baru kemudian cerita tentang Musa. Setelah itu, dari Musa ceritalah ke karakteristik ini yang sampai dengan ke kita sekarang. Maka di sini dalam kurang lebih sekitar 20 menit ini saya akan uraikan karakteristik kesimpulan intinya. Jadi dari tadi saya kasih pembahasan panjang itu sebetulnya kalau mau jujur muqaddimah. Ya. Nah, situasi kita sekarang ini ayat ini yang relevan yang akan kita kaji. Makanya tadi saya cepat saya minta maaf dari awal. Ya. Yuk kita lihat nih.